Sudah? Halo, dengan siapa ini? Pak Rizal. Halo, Pak. Kita bersentuhan boleh ya? Nggak boleh. Pakai masker. Oke, silakan Pak Rizal. Teknologi paling barunya, virus itu bisa ditularkan lewat online. Oke. Hadis juga ya. Virus komputer. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Selamat datang di LFH. Perkenalkan Rizal Imanullah. Saya ini sebetulnya dari dulu ini termasuk fansnya, ngefans sama Pak John Tevon. Waduh, sama. Aku juga ngefansnya yang Ambiar the Godfather of Broken Heart itu, Pak. Pak John Tevon mic-nya kok gema ya? Mungkin yang karena sebelah-sebelahan sama aku punya sih ini. Itu dia. Jarak lah ya. Ya, karena itu berdekatan. Iya, benar. Nanti kelihatannya teknologi ini juga maunya kita agak berjarak nih. Itu dirancang untuk era corona ini. Oke. Gini. Untuk mic-nya Pak Victor di mute aja, biar nggak feedback. Ya. Oke, siap. Wes, jadi dari satu source ya. Mangga, silakan. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih kepada semua partisipan nih. Wow, luar biasa, udah 46 partisipan udah masuk. Saya mau absen satu-satu ini. Ada Mas Agus Nonot. Wah, Mas Agus Nonot, Mas. Wah, itu idola saya itu. Mas Aji Bayu, Mas Alfian, dari Mas Kiki dari APFI Jawa Barat, Mas Arjun Madukoro dari Nganjuk, Cak Mat Madiun, Cili. Teman saya semua itu. Ya. Kristanto, Cuat Kyo, Damar Angga Saputra, Dendo Valentino. Wah, Pak Jun Madiun. Sugeng Rawo Pak Jun. Waduh, itu master. Terus ada Pak Edi, Pak Edo Corleono, Pak Egan Pedra, Mas Eko, Bu Evi Herlina. Wah, ini masuk terus ini 52 partisipan. Oke, kayak ini saya enggak nututi kalau saya absensi semua ya. Ya. Waktu kita buat absen ya. Terima kasih kepada semua partisipan, 52 partisipan yang telah hadir di acara malam ini yang memang setiap Selasa adalah acara khusus hajatannya dari HP. Begitu Mas Victor ya. Ya, betul Mas Rizal. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang seperti saya bilang tadi, saya ngefans bener ini dengan Pak John Tevon sejak dulu ini. Saya beberapa kali juga ikut workshopnya beliau, kalau pas lagi dulu sama Pak Darwis, terus sama Mas Ferry, kadang-kadang sering saya ikut workshopnya beliau, dan setiap kali dengerin workshop beliau itu kalau sudah ngomong action Photoshop itu saya pusing. Oke. Akhirnya, alhamdulillah kok sekarang bisa ketemu muka langsung kok. Saya terus diminta moderatorin sama Mas Dodi. Ya, alhamdulillah akhirnya harapan saya untuk bisa ketemu langsung dengan Pak John Tevon bisa terlaksana hari ini. Tatap layar Mas ya. Bukan bertatap muka, bertatap layar. Tetap layar ya. Kalau kan nanti bisa benjol kepala saya nanti. Saya sudah menerima sedikit CV-nya Pak John Tevon, dan waktu saya ini excited sekali. Jadi Pak John Tevon ini sudah memulai karir sejak tahun 1979, bayangkan. Jadi bekerja sebagai ilustrator freelance untuk majalah Hai 79. Sebentar. Tadi kan sebut 1979. Tapi tekankan, waktu itu adalah virtual. Jadi jangan langsung membayangkan aku tua gitu ya. Aku kan 17 tahun. Siap Pak John. Siap. Nggak ada hubungan dengan fisik. Oke. Oke, wes. Kayaknya fisiknya malah lebih ini saya Pak yang ngikutin ini Pak. Yang ini penting putih ini. Yang penting perangkatnya berfungsi gitu loh. Saya ulang lagi tadi, mulai dari
tahun 79 beliau udah berkarir. Saya tidak membayangkan karena waktu itu saya masih menjadi pembaca majalah Hai yang setia, dia langganan majalah Hai, dan ternyata beliau ini ilustratornya. Wah, luar biasa. Tahun 84 bekerja di percetakan offset nitrin. Di situ beliau memahami tentang alur kerja dalam percetakan. Tahun 93 ini saya masih jadi visual merchandiser di sebuah dev store terkenal ini. Ini beliau sudah menggunakan komputer pertama kali di tahun 93 pakai Macintosh LC2. Wah, ini Macintosh LC2 ini yang gambarnya masih pixel-pixel itu ya, Pak ya. Betul. Yang Dari sini ambiar pokoknya. ya, biar beliau menggeluti berbagai aplikasi desktop publishing. Saya kenal nama desktop publishing itu langsung pikiran saya ke Mac yang zaman dulu, Mac yang kotak itu. Terus di situ ada PageMaker, Quark Express, Freehand, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Adobe InDesign. Kemudian tahun 95 bekerja di Big Color Digital Printing, salah satu divisi percetakan dari Image Communication, sebuah biro advertising di Jakarta tahun 95. Dan di sini beliau mendapat pengalaman tentang desain dan layout dan cetak digital. Tahun 96 beliau bekerja di Galaxy Reprocolor Separation Output Center, dan di sini beliau memahami tentang pembuatan film separasi. Jadi ini bermain dengan CMYK, Pak ya. Tahun 2000 beliau belajar fotografi di Canon School. Ini Canon School tempat Kumara ya, Pak? Yes, Kumara tuh guru saya. 2 kali aku di Canon School. 2 kali masuk kelas. Itu guru saya, betul. Kumara Prasetya, almarhum. Kumara Prasetya ini. Betul. Pada tahun 2000, dan di sini beliau memahami tentang fotografi. Terus kemudian karir beliau berlanjut sehingga sering menjadi dosen tamu tetap di ISI Jogja dan ISI Padang Panjang, dan dosen tamu di beberapa universitas lain. Dari perjalanan di atas, beliau berkeyakinan bahwa Tuhan telah menuntun beliau ke dalam sebuah lingkaran proses yang semuanya berkaitan dengan visual, warna, dan rasa yang merupakan unsur terpenting dalam dunia fotografi dan prosesnya. Luar biasa. Tanpa panjang lebar, saya udah sampaikan tentang Pak John Tevon. Waktu dan tempat kami persilahkan bila ada presentasi yang mau ditampilkan. Monggo silakan Pak John. Tepuk tangan saudara-saudara. Oke. Terima kasih buat semua yang ada di sini, terutama moderator kita yang luar biasa ambiar. Aku tuh ngefans banget dengan yang baru meninggal ini, The Godfather of Broken Heart. Itu ngefans banget, karena luar biasa. Ya, di acara ini mungkin gini ya, saya awalnya ketika saya ditawarkan untuk mengisi acara ini, saya nggak kepikir apa yang bisa saya isi, tetapi saya pikir ini adalah momen yang saya harus bercerita kepada semua yang hadir di sini, bahwa kita menghadapi satu masalah yang banyak teman melihat dari sisi negatif, merasa saat ini dirugikan, terus nggak bisa ngapa-ngapain, merasa tidak produktif. Nah, ini yang ingin saya sharing adalah kebalikan dari itu. Bahwa saya melihat musibah, yang disebut musibah ini ya, sebenarnya saya melihat ini adalah satu cara alam untuk membuat kita merestart kembali, memulai sesuatu yang baru. Karena apa yang telah kita lakukan itu sudah macet, sudah dengan segala kejenuhan. Nah, di sini harusnya kita memulai sesuatu yang baru. Nah, saya mengambil kesempatan ini untuk memulai sesuatu yang seharusnya saya lakukan dari dulu, yaitu mempersiapkan layout album bagi para fotografer wedding, di mana itu telah menjadi satu kendala yang sangat besar dalam bisnis wedding, bahwa orang menikah setelah acara pemotretan, dia harus menunggu 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun baru mendapatkan albumnya. Sebenarnya apa sih yang dikerjain gitu?
ya dari beberapa fotografer saya dengar, dari beberapa pasang pengantin yang ada yang dia udah cerai, albumnya dia baru dapat, akhirnya dia nggak mau bayar. Ya kan? Ini masalahnya apa? Dan akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa setelah mereka cerita, mereka tuh fotografer, mereka nggak punya basic untuk layout album. Mereka ketika memotret wedding, yang dipikirkan adalah bagaimana dia mengeksekusi momen, bagaimana dia akan mengemas satu paket foto wedding ini seperti apa. Nah, itu yang dipikirkan. Dia nggak mikir dia harus layoutnya seperti apa, karena itu bukan pekerjaan dia anggap. Nah, untuk itu saya coba cek juga di online yang terima jasa-jasa seperti itu. Ya ternyata nggak jauh beda juga. Saya pancing-pancing, kalau misalkan saya mau order nih, saya ada mau order 3 album, berapa lama saya bisa dapat hasilnya? Wah, harus nunggu 2 bulan. Buset, kau 2 bulan itu kalau menurut saya terlalu lama. Nah, untuk itu akhirnya saya pikir kenapa bukan saya? Saya pikir saya di ilustrasi saya udah, ya saya nggak sampai tamat, tetapi saya kira itu udah mencapai satu titik jenuh saya harus berpindah. Dari ilustrasi, saya pindah ke advertising ke percetakan, seperti yang tadi saya jelaskan, dan terakhir di fotografi. Di fotografi itu saya tidak mengambil porsi untuk sharing fotografinya, kenapa? Itu banyak teman saya di sana. Jadi saya ya biarkan mereka, saya nggak ganggu dapur mereka gitu. Nggak ganggu lahan gitu ya. Kita disentuh oleh orang, yaitu di editingnya. Nah, di editingnya saya ambil, tapi belakangan ya dari editing ini ada sesuatu yang awalnya sangat ditolak, yaitu memotret dengan RAW. Terus saya memperkenalkan RAW, saya menulis buku, ada 6 atau 7 buku tentang RAW, dan sekarang hampir semua motretnya dengan RAW. Jadi saya kira itu udah berjalan bagus. Nah, ada yang harus saya lakukan setelah itu. Jadi saya nggak harus terus-terusan di RAW. Nah, saya pikir saya harus membantu para fotografer bagaimana supaya begitu dia motret hari ini, terus besok dia udah dapat layoutnya, dia tinggal urus cetak dan bikin album. Nah, akhirnya saya menemukan. Saya membuat action dari sejak vakum ini, sejak kita disuruh jangan banyak aktivitas di luar, yaitu work from home. Saya mulai kira-kira 1 bulan yang lalu sampai hari ini, saya telah membuat action untuk layout sebanyak 1.600 layout. Buset. Tepuk tangan. Itu sampai 100 action, 100 layout gitu. Pecah kepala ini. Kalau kerja action itu, nanti saya akan tunjukkan. Kenapa action ini begitu penting? Karena dengan action ini, kita hanya butuh waktu 2 menit untuk mendapatkan satu layout. Jadi kalau itu ada 11 sheet, ya 11 sheet kali 2 menit, ya cuma yang nggak sampai setengah jam ya. Nggak sampai setengah jam kita sudah dapat satu album. Bayangin kalau misalkan fotografer, dia setelah dia motret, dia pilih-pilih foto dan dia edit, terus kemudian dia kirim ke saya, dia kirim 10 album hari ini, besok saya sudah delivery 10 album buat dia tinggal cetak. Nah, ini yang saya kerjakan, dan ini yang ingin saya sharing hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu usaha teman-teman kita setelah COVID ini selesai, kita memulihkan ekonomi kita, finansial kita dengan bergerak lebih cepat. Amin. Customer lebih happy dengan itu. Amin, ya, amin. Yang saya lakukan. Saya mohon dukungan dari teman-teman semua yang terkait dengan fotografi. Kalau kita bisa join, kita join. Paling nggak ada sesuatu yang bisa kita petik dari aktivitas ini gitu. Amin. Oke. Enggak, silakan lanjut. Silakan, Pak. Ngopi dulu. Wah, pasti. Udah, ini kopi apa nih? Oh, janji jiwa tuh. Kita udah janji jiwa. Ini barusan Victor yang order. Ya, tapi juga karena kita tinggal di Doncaster, ternyata delivery-nya nggak boleh sampai ke dalam, sampai ke pos. Dan akhirnya satpamnya nganter ke dalam. Itu diicipin, itu jangan-jangan sama satpam diicipin dulu itu.
Oh pasti, pasti. Ada tanda tangan satpamnya. Oke. Jadi gini, saya punya planning. Saya dalam waktu yang sangat dekat ini saya ingin buka satu usaha baru, di mana orang-orang bilang masa corona ini ada masa vakum, masa penyelamatan. Kita yang paling penting kita selamatkan jiwa kita. Itu termasuk saya baca dari salah satu bosnya Alibaba. Siapa namanya? Jack Ma. Ya, Jack Ma. Oke. Saya baca Jack Ma bilang pada masa seperti ini kita tidak perlu memikirkan bagaimana mengembangkan bisnis kita, tetapi yang paling utama kita adalah menyelamatkan jiwa kita. Saya pikir itu benar sekali, dan saya juga berusaha sekali untuk tidak beraktivitas di luar rumah sehingga kemungkinan kita bisa terpapar virus itu lebih kecil. Jadi saya mengurangi resiko-resiko itu. Nah, saya memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan satu usaha baru saya setelah keadaan vakum ini berakhir. Nah, usaha ini adalah saya akan menerima juga sangat bagus, rapi, nggak acak-acakan, semua terstruktur. Terus kemudian kita cepat. Kita cepat kenapa? Karena saya katakan tadi, saya pakai action. Untuk satu layout saya hanya butuh waktu 2 menit. Jadi kalau satu album ya kira-kira setengah jam lah. Setengah jam saya bisa jadi satu album. Kalau satu hari saya kerja di sini, saya bisa mencapai 10-20 album. Kalau memang ordernya banyak, saya akan bikin satu tim. Kalau saya di rumah sini bisa pasang sampai 10-15 komputer. Kita ambil 10 komputer, dan 10 komputer, satu komputer satu hari 20 album, satu hari kita mampu output 200 album. Nah, ini sangat bisa membantu fotografer. Kita di sini bisa cepat, juga bisa lebih murah. Kita pasti bisa kasih lebih murah, karena kecepatan kerja ini sangat luar biasa. Nah, ini yang akhirnya karena kita bisa kasih lebih murah, fotografer juga bisa untung lebih besar, sehingga ya finansialnya akan lebih cepat pulih gitu. Oke, Pak John Tevon, untuk apa namanya, untuk masalah materi ini saya sisipkan dulu pesan dari Mas Victor bahwa malam ini kita memberikan satu fasilitas cetak dari HP sebanyak 6. Jadi nanti 4 itu adalah diberikan kepada seluruhnya akan diberikan kepada partisipan dengan mekanisme 4 itu adalah pertanyaan terbaik akan dipilih oleh pihak pemateri, dan Mas Victor juga Bu Floren yang kebetulan hadir. Dan yang 2 lagi adalah diberikan kepada partisipan yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak John Tevon maupun Mas Victor nantinya. Jadi ini adalah malam giveaway. Siapkan pertanyaan terbaik sampean semua agar nanti bisa kami teruskan kepada pihak HP untuk dicetak di kertas Ilford ukuran 30x40. Silakan Pak John Tevon untuk langsung ke materi layout. Oke, nah saya juga ingin tambahkan, saya akan kasih free juga kepada 3 orang penanya. Saya akan kasih free layout. Jadi dia tinggal kirim foto aja, boleh berapapun, maksimal 10 foto. Jadi dia kirim foto, nanti saya akan layout dan hasilnya saya akan kirim berupa file yang dia tinggal cetak. Siap. Ukurannya adalah ukuran normal yang tersedia adalah 20-30, 20-25, terus 30-40. Nah, ukuran umum itu semua ukurannya saya punya. Jadi untuk 3 penanya saya akan siapkan layout untuk mereka. Itu tambahan total ada 9 hadiah nanti ya. Wah, ya, siap. Ya. Silakan Pak John ke materi layout. Oke, langsung kita share screen ya. Yap. Oke. Sebentar saya jadikan host dulu. Oke. Oke, silakan. Siap.
Nah, live. Oke, ini saya matikan dulu. Ini yang tadi yang sudah jadi. Jadi cara kerjanya seperti ini. Cara kerjanya adalah si fotografer mengirim ke saya itu berupa foto yang sudah diedit dan sudah dipisah-pisah, dikumpulkan dalam folder. Nah, setiap folder itu mewakili satu lembar. Satu lembar itu adalah 2 halaman terbentang. Misalkan satu lembar isinya ada 6 foto misalnya. Nah, ini ada 4. Oke, kita cari. Nah, di sini saya punya action yang 6 foto. Ini bisa lihat ya, Pak. Paling pertama kita menciptakan layout-nya dulu. Polanya, pola layout. Oke, nah sekarang pola layout-nya ini sudah jadi. Terlihat nggak ini? Ya. Kelihatan ya? Oke, terus kemudian di sini ada foto vertikal 3, yang horizontalnya ada 3. Jadi total ada 6 foto. Nah, kita cari foto dulu yang vertikal. Oke, kita buka satu foto vertikal. Oke, ini kita masukkan ke halaman 1. Saya pilih ke kotak nomor 1. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita geser. Terus kemudian, sebentar ini. Terus kemudian kita lagi foto kedua, katakan fotonya ini. Oke, ini kotak kedua. Oke. Terus kemudian kita cari lagi kotak ketiga. Kotak ketiga. Oke, nah terus kemudian yang 3 lagi yang foto yang horizontal. Ini kotak keempat. Terus kotak kelima. Dan yang terakhir kotak ke-6. Oke, nah ini proses kerjanya seperti itu. Misalkan dari gambar ini ternyata, oh foto yang kotak 1 kayak kurang cocok, kita tinggal klik, kita hapus, terus kemudian kita cari penggantinya. Oh, masih sama. Oke, katakan ini dah. Nah, ini kita masih bisa sesuaikan. Oke, katakan ini. Ini sekarang ini udah oke. Terus cetak ya. Oke. Ini kemudian ini tinggal kita save.
Ini kita flatten aja layernya kalau memang udah nggak ada perubahan. Terus ini kita langsung save. Nah, begitu langsung nama dokumennya sudah otomatis nama dokumen sesuai dengan judul actionnya. Ini kita save. Oke. Oke, terus kemudian kita cetak. Dari kemana? SP ya, ini ya, HP Klik. Oke. Oke. Nah, ini sistem cetaknya juga gampang. Filenya kita drag, kita drop di aplikasinya HP itu. Langsung dia cetak. Oke, ini ukurannya kita sesuaikan sedikit. Oke. Oke, langsung print. Ini hanya dalam hitungan menit aja, ini langsung keluar. Saya suka banget dengan printer ini karena sangat matching dengan action yang saya bikin ini. Kita kerjanya cepat, dia outputnya juga cepat gitu. Nah, ini yang saya senang dari printer ini. Ini nggak ada unsur promosi apapun. Ini benar-benar karena saya merasakan ini sangat cocok. Jadi bukan karena pesan sponsor. Langsung keluar. Udah jalan, udah. Itu Mbak Victor sedang sibuk banget syuting kameranya, printernya itu. Itu sudah mandi belum Pak Victor itu? Itu berarti HP-nya itu mesti pakai wide angle itu. Ya ada temanku bilang bukan wide angle, wide angel. Oh, wide angel mah tinggal pakai daster. Ya temanku bilang, oh pakai dong white angel. Iya, pakai yang white angel. Besok yang black angel aja aku suka. Pak Victor, Pak Victor. Halo Pak Victor. Iya, Mas Dodi. Kok Pak Victor, Pak John telepon. Saya pengen nanya nih. Ya. Untuk masalah layout ini apakah harus dikomunikasikan dulu kepada klien bahwa mereka sukanya yang seperti apa? Bagaimana? Untuk masalah layout ini, apakah pada saat pertama itu sempat untuk dikomunikasikan dulu mereka bebas memilih layout yang seperti apa? Layout sementara mereka nggak perlu memilih karena aku juga masih dalam persiapan. Dari total target aku itu ada 10.000 layout. Sampai hari ini baru tadi malam sudah mencapai 1.600. Jadi kita masih butuh 8.400 layout lagi. Saya kira kalau customer si fotografer mau yang seperti apa, malah saya kira belum saatnya. Dari saya aja tentukan itu pasti bagus. Karena kalau nggak bagus, kita nggak akan bikin. Kita kan nggak mungkin ngasih customer kita yang nggak oke gitu. Jadi semua layout yang kita bikin ini pasti bagus. Yakin aja. Yang perlu dipikirkan adalah dia harus mempersiapkan foto yang sudah diedit. Karena kita nggak, untuk ini kita menghemat waktu, kita tidak melayani editing. Jadi kita hanya melayani proses layout aja. Jadi kalau studio atau fotografer yang punya tenaga yang biasa layout kerjanya lama, sekarang suruh edit aja. Setelah edit, filenya kasih kita yang kerja gitu. Jadi ini bisa meningkatkan produktivitas. Sudah keluar? Tuh, udah keluar hasilnya. Oh. Ini tuh. Oke. Pak John. Ya, siap. Untuk pemilihan layout seperti ini, apakah fotografer itu
perlu untuk menyesuaikan dengan tipe kliennya atau selera. Berdasarkan apa sih biasanya yang Pak John temui? Oke, saya tidak berpikir bahwa klien itu mengikuti saya. Saya telah mempersiapkan untuk 10.000 layout itu adalah dari berbagai jenis. Misalnya ada wedding Batak misalnya, ada Batak, ada yang Minang, ada yang Lampung. Itu semua kita sudah pikirkan, makanya kita butuh sampai 10.000 desain. Karena Indonesia ini sangat besar. Nah, kita ada 10.000 desain untuk mencakup semua suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, terus kita tambahkan juga ciri-ciri warna. Misalnya, Minang itu warnanya apa sih? Oh, Minang itu ada warna merah, ada warna emas, ada hijau. Nah, itu nanti kita ada seri-seri warna Minang, terus warna Batak atau warna apa. Macam-macam. Kita akan pikirkan ke sana. Karena Indonesia ini luar biasa, sangat kaya. Jadi kesimpulannya untuk menata layout seperti ini perlu kita untuk mengetahui background klien ya. Iya, kan si fotografer kan waktu dia motret dia udah tahu. Oke. Waktu dia motret adatnya adat apa. Nah, nanti layoutnya dikaitkan dengan itu. Atau kalau memang si klien atau si fotografer ada permintaan khusus, saya mau lo layoutnya yang seperti yang saya punya gitu. Dia kasih contoh ke kita layanin. Kita juga layanin. Intinya, saya ingin membantu fotografer agar produktivitasnya meningkat. Yang bisa saya bantu ada di bagian layout album. Jadi itu yang saya tekankan. Karena itu bagian yang paling sulit dari fotografer kalau menurut saya. Makanya delivery album itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi kalau dengan layout dari kita mungkin ya bisa memangkas waktu, paling enggak ya bisa jauh lebih cepat gitu. Oke, siap. Jadi ini yang ditawarkan oleh Pak John Devon ini memang efisiensi kerja ya Pak ya? Betul, efisiensi kerja dan hasil yang lebih bagus ya. Tentu juga warna kita sangat memperhatikan itu. Bisa kita kasih lihat. Oh, boleh langsung setting. Enggak, itu pakai handphone ya. Nanti bisa lihat di Coba lihat di tempatnya Victor. Saya akan sharekan, akan kasih lihat apa yang kita lakukan di sini. Mas Dodi bisa di unmute. Yang siapa? Punya saya Mas Dodi. Punya Pak Victor. Oke, siap. Ulang. Jadi saya sudah mempersiapkan untuk pekerjaan ini. Saya punya sebuah lightbox. Ini fungsinya untuk melihat warna. Jadi kalau biasanya kita mencetak itu masalahnya ada warna, di sini kita sudah punya solusinya. Saya juga sudah membuat sebuah buku tentang color management. Jadi waktu bikin buku ini, teman saya berbaik hati Pak Robert Patilaya telah membuatkan saya sebuah lightbox. Ini kalau beli mahal sekali, nggak kebeli. Oke, saya dibuatkan gunanya untuk lihat flow. Jadi gambar setelah kita masukkan ke sini, ini karena lampunya sudah kita setting dengan 5.500 Kelvin, terus dengan CRI yang 97 CRI itu sudah masuk layak, kan? Terus kemudian kita punya color checker. Nah ini semua kita persiapkan untuk setting warna. Di sini ada lampunya. Ini ada lampunya, ada 4 lampu. Yang 6.500 Kelvinnya ada 2, 3.000-nya 1, dan UV 1.
kita lihat efeknya apa. Nah, coba shootnya ke sana. Ini kalau dengan ini hanya 3.000. Nah, ini 3.000 dengan UV, terus kita tambahkan 6.500. Ini kalau kita mau lebih full lagi, kita tambahkan lagi 6.500. Nah, ini yang membuat kita jadi bisa mengendalikan warna. Oke. Terus, saya mau show off sedikit. Saya baru saja menyelesaikan sebuah buku dari sahabat baik saya, Pak Chen Wei Hao. Dia membuat buku ini buku traveling ya. Dia bertamasya dengan keluarganya, tetapi karena Chen Wei Hao itu memang fotografer yang sangat luar biasa, meskipun memotret dari dalam mobil yang sedang berjalan, tapi dia telah mengabadikan foto yang sedemikian kerennya. Mas Victor, coba bisa di-share screen, Mas Victor. Kenapa Mas Dodi? Sorry. Coba di-share screen aja. Jadi kegiatannya Pak Victor di-share screen aja. Pakai HP-nya Mas Victor aja. Oh, iya. Nah, di HP-nya Mas Victor itu ada fungsi share screen, jadi teman-teman bisa melihat langsung. Yang share screen-nya yang dari Pak John Tevon sebaiknya dimatikan dulu. Yang di komputer. Yang di komputer mohon dimatikan dulu. Jadi Nanti Mas Victor biar share screen gantian. Pakai handphone bisa ya? Bisa, ada kok. Host disable attendance change. Oh. Sudah saya jadikan co-host, jadi teman-teman bisa melihat ini. Oke, silakan Mas Victor untuk mulai share screen. Nggak bisa Mas Dodi. Ada kok di HP ada kok. Ini ada sebuah light box. Punya saya udah muncul belum? Udah. ini udah pin video. Light box fungsinya untuk melihat warna. Kenapa Mas Dodi? Ini saya udah pin video, jadi bisa dilihat. Sudah ya? Oke. Sudah. Lanjut. Oke. Nah, ini light box ini adalah untuk mengendalikan warna. Jadi kalau biasanya problem kita dalam mencetak adalah warna hasil cetakan tidak sesuai dengan warna yang kita lihat di monitor kita. Nah, kita membutuhkan sebuah light box seperti ini. Light box ini dibuat oleh teman saya, Pak Robert Fadilah ya. Dia membuatkan untuk saya. Dan ini dikondisikan dengan 4 buah lampu, yaitu 2 buah yang 6.500 Kelvin, terus 1 buah yang 3.000, yang satu lagi UV. Ini untuk berbagai kondisi warna. Nah, dari sini saya membuat sebuah buku tentang color management. Jadi ini satu paket sebetulnya waktu itu saya kerjain. Saya bikin satu buku tentang color management. Nah, kemudian ini saya terapkan untuk semua pekerjaan saya, termasuk yang buat saya cetak atau saya sharing. Dan hasilnya ada sebuah buku black and white yang meskipun light box ini untuk lihat warna, tapi dia juga untuk lihat hitam putih. Di sini kita bisa lihat fungsinya light box ini untuk lihat gambar hitam putih adalah untuk mengontrol kontrasnya. Jadi kontrasnya jadi fix, kita lihat di sini. Nah, ini ada foto-foto Pak Wei Hao yang dia motret dari dalam mobil, keadaan mobil sedang berjalan. Ada beberapa yang dia turun bersama keluarganya. Nah, seperti ini dia turun dia mendekati, turun ke bawah. Jadi banyak sih yang di perjalanan ya, foto-foto seperti ini. Ini kan foto dari dalam mobil. Nah, ini saya bantu Pak Chen Wei Hao menggarap satu buku ini. Sekarang bukunya telah selesai. Saya dikasih beberapa buku, luar biasa. Oke, kita bisa kembali lagi ke dalam. Oke. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Lightbox ini, silakan. Yuk. Printernya perlu diekspor. Nggak usah. Ini Z9 ya? Kenapa? Tadi, Z9 ya? apakah sudah jelas gambarnya nggak tadi kira-kira? Oh, sudah. Sudah jelas ya? Saya tes dulu, Mas Arjun Madukoro sudah bisa lihat film tadi ya?
Oke, siap. Sekarang ini kita mohon di-unpin Mas videonya, Mas. Sudah saya unpin. Video Oke, ini sudah. siap. Sekarang saya balik ke Pak John. Oke. Apa ya? Ya mungkin ada yang mau tanya, kita bisa langsung ya. Jadi nggak tunggu sampai acaranya berakhir ada sesi tanya jawab atau gimana ya? Sudah. Ada pertanyaannya masuk kok. Oh terbisa ya. Sebentar lagi nanti dari Oke. Silakan Mas Rizal. Ada pertanyaan sudah masuk, Mas. Sudah banyak ini pertanyaan sih. Saya coba. Oke, silakan. Aku agak grogi, Mas. Oh, jangan grogi. Ambiar iki. Yang penting, Guruku meninggal itu. yang penting kan pakai baju toh, nggak usah grogi. Oke. Ambiar iki. Sebentar. Waduh, tulisannya banyak sekali soalnya nih. Nah, ini dari Ada 65 chat ya. Pertanyaan yang di chat ya. yang di chat, Pak. Boleh sambil di scroll. Ini dari Pak Ruby Cahyadi. Malam, dari pengalaman saya yang paling take off effort adalah pemilihan foto untuk di album. Layoutnya tidak begitu susah, apalagi sekarang banyak template. Tetapi pemilihan foto, oh ini hanya testimoni aja nih. Sebentar, saya turun lagi. Ini dari Mas Kristanto. Saya mau tanya, zaman sekarang sudah banyak yang punya DSLR sebagai fotografer. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk membuat beda dengan orang lain yang punya DSLR? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya bukan seputar ini. Ya, yang membedakan adalah kemampuan dalam memahami SLR-nya. Itu aja. Saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini dari Mas Alberto. Apakah kita harus membuat story untuk menyusun foto-foto yang akan dimasukkan ke album? Nah, ini pertanyaan relevan. Itu akan lebih baik. Sebenarnya gini, di sini kita hanya membantu si fotografer itu bisa menghasilkan bisa mendeliverikan album yang keren. Itu ada tergantung daripada si fotografer mempersiapkan skenario. Jadi kalau dia sudah mempersiapkan skenario, terus kemudian dia pilih-pilih foto untuk dia susun ke dalam album dan saya bantu kerjakan, itu akan menjadi satu karya yang utuh, yang keren banget. Dan ada juga fotografer yang nggak peduli, yang penting dia tugasnya selesai, terus ya delivery album selesai. Ada yang seperti itu. Tapi yang paling keren adalah skenario-nya. Jadi pada saat menyerahkan kumpulan file itu mereka sudah kasih nomor dulu ya Pak ya? Mana yang jadi katakan gini, album itu umumnya terdiri dari 22 halaman. Kalau di layout itu menjadi 11 sheet. Satu sheet itu 2 halaman terbentang. Oke? Nah, si fotografer sudah mempersiapkan ada 11 folder. Dari setiap folder mewakili satu sheet. Misalnya ada satu folder yang isinya hanya 3 foto, terus ada satu folder yang isinya 15 foto. Itu bisa seperti itu. Kalau folder yang isi 15 foto, ya berarti nanti satu sheet itu isi 15 gambar. 15 gambar itu bisa rata-rata atau ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, sehingga kelihatan lebih dinamis. Nah, itu bisa aja seperti itu. Oke. Itu saya mempersiapkan untuk itu, makanya bisa sampai ada 10.000 layout. Pak John Tepon. Ya. Selama Pak John memulai awal untuk melayout sampai detik ini, kira-kira apa sih yang tersulit menurut Pak John Tepon? Yang tersulit itu sebenarnya gini, saya sepanjang karir saya nggak pernah menemukan kesulitan. Karena ketika saya memasuki satu bidang baru, dulu saya awalnya kan ilustrator, melukis poster film, terus ilustrasi. Saya mendalami itu, saya mencintai itu, pekerjaan itu, sehingga segala kendala itu menjadikan tantangan. Jadi saya nggak pernah merasa kesulitan. Termasuk layout pun. Jadi saya jadikan itu sebagai tantangan. Artinya begitu saya melihat itu sebagai tantangan, maka saya punya passion meningkat 2 kali lipat. Dibanding dengan saya itu sebagai masalah. Misalkan saya merasa ini sulit, itu akan membuat pekerjaan saya semakin berat. Maka saya nggak pernah merasa kesulitan untuk pekerjaan saya. Apapun yang pernah saya jalani sampai hari ini.
Siap. Jadi kuncinya selalu menikmati pekerjaan ya Pak ya? Ya, saya sangat menikmati pekerjaan ini. Mantap. Nah, terus Pak John, selama melayout ini, apakah sempat mendapatkan satu kritikan dari fotografer atau bagaimana sehingga membuat Pak John itu merasa bahwa layout saya ini harus saya modifikasi secara drastis? Belum sampai seperti itu. Saya kira saya melampaui itu. Sorry, bukan kita mau ngomong lebih tinggi atau apa. Karena saya punya basic seperti yang tadi dibacakan di awal CV saya melalui satu proses panjang yang saya sendiri tidak pernah merencanakan, tapi yang di atas menuntun saya untuk menuju ke titik hari ini. Jadi apapun yang akan dikerjakan oleh yang dibutuhkan fotografer untuk layout albumnya, saya sudah mempelajari itu dan saya nggak akan menemukan kesulitan. Apapun permintaannya, saya sudah memikirkan sampai sana. Termasuk untuk tema-tema warna. Jangan tadi saya sebutkan ada warna Minang, ada warna Batak. Itu sudah saya pikirkan itu. Jadi saya kira itu bukan satu masalah besar bagi saya. Jadi color temanya udah dipelajari duluan sama Pak John Tevon ya? Ya, kalau tema sudah segalanya. Jadi saya yakin permintaannya nggak akan sampai serumit yang saya nggak bisa kerjain. Ya. Tuh. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu ya, dengan banyaknya sekali ribuan tipe layout, apakah Pak John Tevon kemudian akhirnya bisa menyimpulkan, oh layout seperti inilah yang diminati oleh pasar, layout seperti ini tidak diminati, dan kemudian layout yang tidak diminati ini sama sekali tidak dipakai. Apakah seperti itu? Saya enggak. Itu yang membuat suatu produk itu disukai apa enggak, itu bukan soal layoutnya, tetapi soal style. Jadi layoutnya bisa aja fix. Nah, mungkin stylenya itu dari backgroundnya dia mau ada ornamen, ada ukiran atau ada kembang. Bahkan ada juga mungkin dia ingin ada kayak hewan piaraan kesayangan dia. Kan ada yang seperti itu. Meskipun di acara wedding misalnya, terus karena bagian dari jiwa dia ada seekor kucing misalnya, bisa aja di dalam layout itu dia minta tambahkan dong ada foto kucing saya di dalam album saya, itu bisa seperti itu. Itu sangat mungkin dan saya sudah memikirkan sampai ke sana. Karena ada teman saya yang seperti itu. Dia pergi ke Rusia pun kucingnya diajak. Dia sampai seperti itu. Jadi kemana dia pergi kucingnya diajak. Jadi untuk layout album pun bisa aja seperti itu. Kita udah ada space untuk menaruh produk-produk kesayangan atau hewan sayangan, atau dia ada hobi, katakan dia hobi sepeda, dia ingin di albumnya ada gambar sepeda dia, kan? Ya bisa aja seperti itu gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi memang ada unsur customnya ya di yang dikerjakan Pak John ini ya. Ya, kalau yang saya siapkan kan komposisi layoutnya, itu basic sekali. Komposisi layout adalah basic, yang penting katanya rapi, artistik, tapi bukan berarti acak-acakan gitu. Jadi misalkan garis-garis misalnya ukurannya, lebarnya sama, semua seragam, terus ukuran perbandingan gambarnya kotaknya sama, itu kita udah pikirin. Kita bikinnya by konsep, jadi bukannya bikin dadakan begitu aja, semuanya sudah kita konsep. Itu pekerjaan saya, nggak usah khawatir. Ada pertanyaan menarik ini dari Teh Rayani Muharamah, Mbak Rayani. Mbak Rayani itu kebetulan fotografer travel, Pak. Jadi beliau menanyakan sangat tertarik. Idolaku, ini orang Bogor ini. Nah, jadi Rayani ini idolaku, fotografer travel ya. Halo, apa kabar? Sangat tertarik dengan desain atau template dari Om John Tevon. Apakah ada style khusus untuk album foto traveling, wedding, atau fotografi? Misalkan apakah bisa diberi contoh desain album foto atau desain buku foto?
Itu kirim aja filenya ke saya, pasti saya jadiin. Asik. Ini kan sedang saya susun layoutnya. Informasi yang dapat hadiah yang Nah, ini kan yang ini tinggal foto-fotonya tinggal dikirim aja ke saya. Nanti saya akan mempersiapkan contoh-contoh layout katalognya. Karena ini kan banyak sekali. Saya harus siapkan, dia boleh pilih. Dia bisa pilih, atau kalau dia nggak mau pusing, dia serahkan ke Mas John aja deh. Bukan Mas John, panggilnya Bang John. Oke. Serahkan ke Bang John aja, biar Bang John yang atur, yang penting keren. Bisa aja seperti itu. Oke, saya ingatkan sekali lagi, malam ini kan kita mau bagi-bagi hadiah nih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan dipilih oleh pihak HP. Sekarang Mas Victor akan saya open untuk memilih pertanyaan yang sekiranya bisa dijadikan pemenang untuk malam ini. Saya unmute Mas Victor. Kok nggak bisa di-unmute ini Mas Victor ini? Iya. Sudah. Mas Dodi, bukannya SP dulu 15 menit, setelah itu baru pertanyaan. Oh, mangga, silakan dimulai. SP dulu ya? Oke, mangga. Oh, berarti Bu Floren, coba Bu Floren. Oke. Ya, siap. Bu Floren, silakan. Halo, selamat malam semua. Malam, Bu Florence. Bu Florence, apa kabar? Halo, cantiknya. Ini pokoknya bintang paling keren malam ini, Bu Florence. Karena ini rata-rata kayaknya cowok semua ya, jarang ada cewek, paling beberapa tadi saya lihat. Betul, Jadi... tapi Bu Florence, saya masih 17 tahun nih Bu Florence. Semangatku 17 tahun. Percaya. Enggak, Bu Florence silakan. Oke. Saya nggak akan lama-lama. Ada beberapa update aja dari HP yang mau saya sampaikan. Mungkin sebentar saya share screen. Silakan Bu Florence. Kalau memungkinkan ya aku akan balas. Oke, ini videonya saya harus nyalain dulu soundnya nih, biar jangan kayak yang waktu di minggu atas. lalu. Yang di atas Bu, ada share sound. Ada sepertinya yang di atas. Share sound, audio. Sebentar ya, sorry. Mungkin yang di view option itu kali di atas. Di bagian atas layar ada satu icon untuk bentuknya 3 titik itu, nanti Bu Floren klik aja nanti. Bentar. Halo. Ditutup dulu enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, kita mulai aja. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Florence Irawan, bisa dipanggil aja Flo atau Florence. Jadi kalau nanti next time ketemu di jalan, jangan ragu-ragu ya, sapa gitu, panggil aja Flo. Saya dari HP Indonesia. Saya bertanggung jawab untuk memanage produk HP large format printer, termasuk di dalamnya adalah HP DesignJet Z9 dan Z6 series ini. Nah, lalu mungkin sebelum masuk ke update highlight produk ini, saya mau menunjukkan ada satu video dulu. Semoga bisa kedengeran ya. Kedengeran nggak suaranya?
Sepertinya soundnya nggak keluar nih, Bu. Oh, oke. Keluar. Mm-mm. Kalau di audio ada settingnya nggak itu di Saya udah pilih audio, oh speaker, output sebentar. level. Ini automatically join audio by computer kok nggak bisa diklik ya? Mungkin dari hostnya kali yang bisa atur? Sebentar. Uh-uh. Mas Dodi bisa di ini ya untuk co-host ya. Sebentar. Co-host. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ini cuma satu video aja. Oke. Jadi sebenarnya dari yang tadi Pak John sama Pak Victor praktekkan untuk live demo printing, ini menggunakan HP DesignJet Z9. Nah, untuk seri printer grafik yang biasanya digunakan untuk mencetak foto profesional yang sekelas fine art atau galeri dan museum foto, ini memang harus membutuhkan printer khusus ya. Jadi nggak bisa sembarangan printer asal berwarna aja dipakai buat nyetak foto gitu. Nah, apa yang menjadi keunggulan printer HP DesignJet Z9 ini nanti setelah video ini habis, saya akan coba jabarkan satu-satu dengan bahasa yang sesederhana mungkin supaya bisa dimengerti gitu ya. Oke, jadi kalau untuk ngeprint, ingat logo si bulat dan 2 huruf ini. Jangan yang lain ya. Oke, sebenarnya printer ini bisa dipakai buat ngeprint apaan sih? Jadi kalau ditanya harga printer ini memang nggak murah-murah banget ya. Tapi kalau dibilang secara investasi untuk bisnis, apakah layak dimiliki atau enggak? Pastinya tentu akan sangat layak. Secara perhitungan bisnis pasti akan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena printer ini bukan hanya bisa dipakai untuk ngeprint foto, tapi bisa dilihat dari slide ini. Jadi ada banyak sekali fungsinya. Itu kalau untuk fine art foto sudah tidak diragukan lagi ya. Untuk foto pun ada sekarang tren makin ke sini orang makin banyak seneng nyetak black and white ya, BW fotografi. Lalu poster. Nah, lalu yang keempat ini untuk cetak peta. Nah, mungkin kalau kita pernah lihat ada satu peta, jangan lihat peta di buku yang kecil itu kan mungkin gambarnya kecil dan detailnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau peta yang ada di badan-badan survei atau di lembaga-lembaga pemerintahan, badan pertanahan, geologi ya, itu sangat kompleks sekali, petanya juga ukurannya besar-besar ya, dan itu sangat banyak detail yang tidak boleh ada satu titik pun yang hilang. Nah, itu harus dicetak menggunakan printer dengan grafik yang tinggi. Nah, lalu fungsi yang berikutnya adalah untuk ngeprint banner. Nah, kalau untuk kategori professional fine art foto, itu satu lagi adalah kanvas. Nah, kanvas ini mungkin ke segmen marketnya lebih ke medium high. Nah, biasanya kalau orang mau cetak large format foto, kalau udah requestnya di kanvas, terutama kanvas-kanvas yang mahal, pasti memang segmen market fotonya pun lumayan high end. Nah, lalu yang berikutnya untuk backlit. Jadi kegunaan si printer ini nggak cuma cetak foto, walaupun memang kenapa printer ini disebut foto printer? Karena untuk mencetak foto itu dibutuhkan teknologi yang jauh lebih advance daripada orang ngeprint poster atau banner. Ya, karena ada banyak sekali detail dan permainan warna yang perlu diperhatikan. Nah, lalu berikutnya, apa yang membuat printer ini berbeda dengan printer-printer sekelasnya dari brand-brand yang lain? Nah, satu yang paling unggul dari printer HP adalah dengan teknologi HP Dual Size Nozzle Printhead. Jadi apa sebenarnya dual size nozzle printhead ini? Jadi kalau printer tuh pernah ngelihat ya, kalau lagi proses ngeprint itu ada ngelihat printheadnya itu gerak ke kiri ke kanan, ya. Nah,
Kalau misalkan kita mau ngeprint foto kecil itu mungkin nggak problem. Tapi kalau sudah ngeprint foto yang dalam skala pembesaran, ukuran 90 kali 60, 120 kali 90, nah itu akan menjadi problem kalau speed printer itu sangat lamban. Ya kan? Nungguin satu lembar hasil printer keluar tuh kayaknya lama banget gitu ya. Nah, dengan teknologi HP Dual Nozzle Printhead ini ada dua kegunaan. Satu akan improve dalam hal speed printing. Nah, lalu yang kedua itu akan menghasilkan warna-warna yang kontras dalam waktu yang sangat cepat. Biasanya kalau printer yang biasa yang memiliki printhead hanya satu size nozzle, untuk ngeprint misalkan contoh warna pink. Pink itu kan kita tahu ada gradasinya banyak sekali ya, dari pink paling tua sampai pink paling muda. Misalkan di satu foto itu ada berbagai macam gradasi warna pink. Nah, gimana caranya si printer ini waktu mau menyemprotkan warna tinta yang warna pink ini dengan menghasilkan warna gradasi yang sangat beragam. Itu biasanya kalau printer biasanya itu akan bolak-balik printheadnya dengan menyemprotkan jumlah warna tinta yang berbeda-beda. Nah, dengan teknologi dual size nozzle ini, untuk size nozzle yang kecil itu berguna untuk menyemprotkan warna tinta untuk menghasilkan warna yang lebih muda, lebih light. Nah, lalu nozzle yang size-nya besar itu berfungsi untuk menghasilkan warna yang lebih kontras, lebih bold, yang lebih agak lebih gelap, ya, lebih kontras. Nah, jadi untuk menghasilkan satu warna gradasi, gradasinya banyak sekalipun, printer HP tidak membutuhkan waktu lama karena sekali semprot sudah menghasilkan warna dengan gradasi yang beragam. Nah, lalu tadi dalam hal speed, keunggulan yang kedua dari printer HP itu merupakan pixel control. Ya, tadi di slide sebelumnya ada pixel control. Apa sih sebenarnya fungsinya si pixel control? Mungkin ini kita skip. Nah, kita bisa lihat dari gambar wajah cewek ini ya, yang di zoom. Ini sengaja nih dandannya dibikin menor biar kelihatan perbedaannya. Dari gambar yang pertama di paling kiri itu foto yang dicetak dengan tanpa adanya teknologi pixel control. Bisa dilihat dibandingkan dengan gambar yang ada di paling kanan, ini yang dicetak oleh printer HP Z9. Karena memiliki pixel control, makanya detailnya jauh lebih dapat. Ya, mungkin kalau cewek-cewek agak kurang suka nih kalau foto mukanya dicetak kayak begini, karena biasanya sekarang cewek kalau mau foto selfie makin banyak filternya makin happy ya, mukanya mulus kalau perlu pori-porinya nggak kelihatan gitu ya, saking mulusnya sampai lalat pun kepleset gitu. Nah, kalau untuk seorang fotografer menentukan kualitas fine art foto, itu detail sampai pori-pori kulit manusia pun harus bisa kelihatan. Itu mereka baru akan define bahwa printer ini, hasil cetak foto ini sekelas fine art. Ya. Bisa dilihat, ngeprint gambar muka manusia itu nggak gampang loh. Karena muka manusia itu konturnya itu berbeda-beda. Kayak tulang hidung dengan garis garis senyuman di pinggir bibir itu berbeda warnanya. Lalu dahi dengan pipi itu pun juga berbeda. Kelopak mata dengan dagu pasti juga berbeda. Jadi kalau sampai ada hasil foto yang satu muka warnanya sama semua, itu boleh saya katakan printernya tidak akurat. Karena seharusnya kalau semakin akurat printer, contoh yang paling sederhana ngelihat hasil cetak foto close up muka seseorang, itu pun kontur warna kulitnya harus berbeda-beda, ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini kalau contoh dari gadis bergaun merah ada di ruangan yang gelap ya. Sebenarnya gaunnya ini kalau dilihat di lekukan-lekukan di bagian bawah gaunnya itu ada sangat banyak sekali. Nah, kalau ini bisa dicoba dites di printer, foto printer yang biasa, yang tidak memiliki kualitas fine art, biasanya gaun ini justru lecaknya makin sedikit. Padahal aslinya memang lekukannya banyak sekali. Nah, karena detail sekecil ini pun bisa tertangkap oleh HP, maka begitu dicetak oleh HP Z9, setiap lekukan sekecil apapun itu bisa kelihatan. Nah, mungkin bisa dilihat dari lantainya dan garis batas antara lantai dengan tembok. Ini orang biasanya kan ini warnanya sama-sama gelap. Kadang-kadang kita lihat sekilas nggak bisa ada bedanya. Temboknya warna hitam, lantainya warna kayu coklat yang sangat tua. Nah, itu kalau bisa printer yang sangat akurat itu harus bisa menghasilkan hasil cetak foto yang bisa terlihat garis batasnya antara lantai dengan si tembok yang warnanya hampir sama.
ya. Jadi ini dua contoh tadi gambar muka orang yang di close up, lalu ini gambar yang berada di ruangan yang sangat gelap. Boleh dikatakan ini dominan fotonya berwarna hitam. Nah, teknologi yang ada di pada printer Z9 ini juga itu merupakan gloss enhancer. Ya, gloss enhancer yang saya challenge sampai saat ini di printer sekelasnya di brand lain itu tidak ada. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya gloss enhancer? Mungkin beberapa orang di dunia foto yang biasa suka main BW itu sudah familiar sekali dengan gloss enhancer ini ya. Kalau foto BW itu akan sangat tricky. Kenapa? Karena banyaknya unsur hitam. Eh, eh, Bidang yang warna hitamnya itu banyak. Biasanya kalau di bagian tekukan foto atau kena tembak cahaya lampu, itu biasanya terutama kalau dicetak di kertas glossy, itu pasti akan ada bronzing. Nah, kalau HP Gloss Enhancer ini salah satu fungsi paling sederhananya adalah untuk mengurangi adanya bronzing. Gitu. Jadi tidak terlalu ada satu titik atau pojokan yang terlalu silau berbeda dengan bidang foto yang lainnya gitu. Nah, ini gloss enhancer yang ada cuma di printer Z9. Nah, ini yang paling seru. Jadi kalau orang biasanya yang suka nyetak foto, mereka tahu sekali yang namanya ngeprint foto dengan kualitas fine art, beli foto printer itu nggak cuma sampai di situ. Biasanya orang yang suka ngulik edit-edit foto, mereka harus perlengkapi si foto printernya itu dengan software i1. Nah, software i1 ini biasanya harus beli terpisah, itu harganya $1.000. Nah, kalau beli HP DesignJet Z9, software i1 ini sudah ada embedded di dalamnya. Nah, kalau kita menyebutnya namanya spektrofotometer. Jadi spektrofotometer ini fungsinya sama dengan si software i1 tadi. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan si spektrofotometer ini? Mungkin bahasa awamnya saya bisa kasih ilustrasikan seperti ini. Biasanya orang kalau mau hunting foto ya, udah nyari lokasi capek-capek jauh-jauh ya kan, panas-panas, misalnya mau foto bunga mawar di taman yang terbuka gitu ya, siang-siang tengah hari bolong karena harus nyari matahari yang paling perfect nih, paling mentereng deh. Ya kan, udah panas-panas, cari bunga mawar yang paling cakep, kameranya juga udah mahal-mahal ya kan, udah moto, nyampe rumah, diedit, editnya juga sampai lama, ya kan teknik edit A, B, C, D semua udah di-apply deh. Begitu mau di-print, karena printernya teknologinya tidak terlalu canggih, tidak adanya si spektrofotometer atau si software i1 ini, bunga mawar yang tadinya warna merah udah di-hunting capek-capek, diedit capek-capek, begitu di print ternyata warna merahnya agak kecoklatan. Atau kadang-kadang merah agak ke orange-orangean. Kok beda sama yang ada di layar monitor komputer saya gitu loh. Padahal udah diedit capek-capek gitu kan. Begitu di print ternyata hasil warna pun tidak akurat. Berbeda dengan apa yang ada di layar monitor si fotografer. Nah, itu sangat mengecewakan. Terutama bagi customer, terutama customer-customer yang mungkin secara ekonomi cukup lumayan medium high, mereka pasti ekspektasinya sangat tinggi. Ya, yang namanya bunga mawar warna merah harus warna merah bunga mawar, nggak bisa hasil cetak fotonya tuh merah jadi ke coklat-coklatan atau ke orange-orangean. Itu contoh yang paling simpel. Jadi itu hal-hal yang bisa fatal terjadi jika foto printer itu tidak diperlengkapi dengan si software ini. Nah, ini kalau beli HP DesignJet Z9, software ini sudah embedded di dalamnya gitu. Oke. Beli printer ini juga HP kasih berbagai aplikasi dan software gratis. Itu salah satunya yang paling simple itu adalah aplikasi untuk buat poster. Jadi ada ratusan template poster bawaan dari HP yang bagus sekali. Ada beberapa customer kita sudah pakai dan mereka mengakui bahwa template HP sudah sangat-sangat lengkap. Orang yang paling awam pun baru pertama kali mau bikin poster, 10 menit, 15 menit langsung jadi. Ya, karena template dari HP bawaannya sudah bagus-bagus sekali dan lengkap. Nah, lalu ada aplikasi untuk bikin banner, untuk print canvas itu ada aplikasinya sendiri. Nah, untuk bikin roll up banner juga ada sendiri. Nah, ini kira-kira kalau untuk aplikasi posternya seperti ini. Dan ini gratis bawaan. Nah, lalu software yang berikutnya gratis lagi itu tadi HP Click yang tadi si Om John udah peragakan waktu lagi habis selesai ngedit ya, template untuk photobook. Nah, begitu mau di print cukup ditarik dari HP Click, edit-edit sedikit,
langsung bisa ngeprint. Nggak pakai downtime, spooling time nggak lama ya, dan tidak ada sempat ngehang-ngehang walaupun file fotonya sangat besar gitu. Nah sebenarnya HP Click ini apa sih? Simpelnya mungkin bisa saya katakan HP Click itu agak seperti semi mini Photoshop. Jadi kalau orang nggak punya aplikasi Photoshop, beli HP Jet 9 langsung diactivate si aplikasi HP Click ini, langsung sudah bisa edit foto. Nah, terakhir ini ada pesan sponsor. Kalau ada yang berminat untuk mengembangkan bisnis fotografi tadi dari cara ngedit, bikin photobook sudah tahu, ya kan? Mungkin ngedit foto juga sudah pernah belajar. Hunting foto, cara capture foto yang keren gimana, pengetahuan tentang kamera pun udah tahu, yang mana yang bagus, harus beli yang mana, tipenya kamera itu mungkin sudah cukup. Nah, next step-nya apa? Kalau mau serius bisnis di fotografi, bagi orang fotografi, foto bagus kalau tidak dicetak itu kepuasannya tidak maksimal. Nah, tentunya pasti selain bisa kepuasan tersendiri bagi si fotografer, itu juga bisa dijadikan bisnis. Nah, kebetulan HP Design-Jet Z9 ada lagi program yang sangat menguntungkan bagi para customer kita. Print head-nya yang tadi saya bicarakan, dual size nozzle tadi itu lifetime warranty. Jadi print head-nya gratis seumur hidup. Cuman cukup beli tintanya aja. Gitu, print head-nya gratis. Jadi secara cost printing pasti akan sangat murah, akan sangat kompetitif harganya, dan pasti bisa saya garansi bisa dijadikan bisnis. Jadi kalau mau nyemplung di dunia fotografi jangan nanggung, udah jago cara ngambil foto, jago juga edit, harus juga bisa dijual hasil fotonya. Mungkin itu sekian dari saya. Sekian dari saya. Oke, Kita, akan Bu Floren ya. dengan semua penjelasan yang disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Bu Floren mengenai apa yang sudah disampaikan Bu Floren. Silakan langsung menulis di chat. Dipersilakan tuh langsung menulis di chat agar nanti chat yang kita save chat yang kita save nanti itu bisa dipilih juga nanti mana yang kira-kira masuk dalam kategori yang mendapatkan hadiah, begitu ya Bu Floren ya? Ya, betul. Oh, ini ada pertanyaan yang to the point ini, kayaknya langsung bisa bisa transaksi itu. Saksi malah Floren. Harganya berapa? Harganya berapaan? Coba Pak Victor. Malam ini bisa didiskon apa enggak ya? Di WhatsApp aja WhatsApp. Di WhatsApp aja di WhatsApp. Gak enak kayak share di grup ya. Iya. Karena memang kalau beli printer HP tidak bisa langsung direct ke HP, harus lewat bisnis partner kita. Karena HP kan kami adalah prinsipal dan perusahaan asing lah boleh dikatakan, tidak boleh melakukan transaksi langsung. Jadi harus lewat Printmate karena Printmate adalah eksklusif partner kita untuk HP Design-Jet Z9. Harganya murah ya Pak ya? Ada banyak promo lagi dari Printmate. Harganya kurang lebih di range 60 jutaan. 60 jutaan ya. Wah, itu Mas Andi Sportak Semarang ini. Ini kayaknya udah langsung tanya nih, harganya kisaran berapa? Udah dijawab tadi 60 jutaan, Mas. Untuk malam ini ada diskon enggak itu? Itu Mungkin Pak Victor bisa ini memberikan promo corona. Promo selama masa corona. Dikasih bonus bajunya Mas Victor. Oh iya, Victor emang nggak usah pakai baju dia, temen dia nggak pakai baju. Mas Victor, nanti untuk masalah pertanyaan silakan Mas Victor bacain. Jadi nanti biar fair supaya nanti partisipan bisa menilai bahwa ini memang pertanyaan yang dipilih oleh HP. Jangan kami yang bacain. Gitu Mas Victor, silakan. Banyak sekali nih pertanyaannya nih. Tahan ya. ini. HP Jet 9 nggak ada maintenance ink tank, jadi kalau ngeprint di printer merek lain itu pasti ada tinta yang kebuang, makanya mereka ada tangki tinta buangan. Kalau di HP printer kita nggak ada tangki tinta buangan, karena memang nggak ada tinta yang kebuang. Jadi
seberapa tinta yang disemprotkan dari printhead itu yang akan masuk di dalam media foto papernya. Tidak ada yang terbuang. Keren. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Florence nih. Apakah ada harga diskon untuk fotografer dari Asosiasi Profesi Fotografi ini? Bisa dibicarakan. Nanti bisa. Kita sudah siapkan promo spesial. Ya. Ada kebetulan saya kenal baik sama Bang Ari juga sih. Oh, asik. Ya. Itu tadi pertanyaan dari Pak Johannes. Sama Mas Kiki di Bekasi. Mas Kiki. Iya. Ya, saya kenal baik. Beli printer boleh nggak tuh gratis layout seumur hidup tuh? Om John. Dari Jayapura itu. Anakku itu kan sekarang tuh masih ada yang masih TK, ada yang SD. Kalau sampai kuliah itu, ya kita juga butuh memikirkan seumur hidup untuk mereka. Sudah. Ini pertanyaan silakan dipilih. Ini waktu sudah menunjukkan kurang 15 menit. Jadi monggo pihak HP untuk memilih pertanyaan yang untuk dijadikan pemenang malam ini. Silakan Bu Flo. Oke, gini deh, saya pilih 2, Om John pilih 2 ya. Halo Mas Victor. Halo. Bentar, Mas Victor saya unmute dulu. Ya, coba di unmute. Bu Flo pilih 2. Sudah. Ada Bu Evi, apa kabar Evi? Bu Evi. Oh. Oke. Bu Flo mau tanya yang mana? Saya mau pilih. Bentar, ini kok banyak yang komen. Bingung Harga sama tadi udah. Dari nanti Bu Flo yang pilih, silakan dibacakan. Nanti akan kami catat nama yang nanya itu. Nanti bisa kami cocokkan di chat yang kami save. Iya, umur hidup. Oke, ini dari Apri Aje. Nah, ini Apri Aje, nama aslinya siapa nih? Apa harus ada kalibrasi ulang monitor dengan hasil cetak? Nah, sebenarnya kalau monitor dengan dengan hasil cetak sih biasanya enggak. Yang biasanya perlu kalibrasi itu adalah si printer dengan media kertas. Karena kan kita tahu bahwa foto paper itu ada banyak sekali macamnya. Kalau kita ngomong masalah glossy paper itu ada banyak sekali jenis glossy paper. Semi glossy juga ada matte, ada berbagai macam jenis matte. Lalu kanvas juga ada berbagai macam. Jadi bisa ada puluhan bahkan sampai ratusan ya kalau jenis media foto paper. Nah, dengan adanya berbagai macam media ini, si printer ini biasanya kan setiap kali media masuk itu dia harus mengenali dulu nih calon rumah tempat dia mau semprot tintanya ya kan, medianya seperti apa dan jenisnya apa. Nah, kalau di HP Jet 9 setiap media yang sudah pernah dipakai di printer itu tidak perlu dikalibrasi lagi. Printer akan automatically mengenali dan dia sudah tidak akan perlu ada waktu untuk calibrate. Nah, ini keunggulan si Jet 9. Jadi tidak ada downtime, setiap kali masukin loading paper dia tidak akan calibrate karena sudah mengenal. Nah, kecuali media yang belum pernah dipakai untuk ngeprint di printer ini, nah itu baru si printer akan butuh 1 kali aja untuk kalibrasi untuk perkenalan. Berikutnya tidak usah lagi. Gitu. Jadi kalau dengan monitor sih tidak ada, biasanya kalibrasi itu media dengan si printer. Gitu. Nah, itu tadi yang saya pilih ya, Apri Aje. Apri Aje, oke. BB. Mau tanya yang mana? Heri Suncahyo. Heri Suncahyo, oke. Dilihat dari spesifikasi itu ada Z9 plus, ada yang 44 postscript dan V-trimmer. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya tipe desain Z9 itu ada 3 macam. Kalau dari besar media kertasnya itu hanya sebenarnya 2 macam, 24 inch dan 44 inch. Nah, di seri 44 inch ini ada 44 plus.
Nah, sebenarnya 44 plus ini apa keunggulannya dengan 44 inch biasa? 44 plus itu roll untuk naro kertas itu ada 2. Jadi kalau di printer yang 24 inch biasa dan 44 biasa, buat loading kertas rollnya itu cuma 1. Tapi kalau di 44 plus ada 2. Nah, lalu yang berikutnya di 44 plus, plusnya itu maksudnya adalah adanya vertical trimmer. Jadi kalau biasanya printer large format itu kan karena medianya kertas roll, jadi begitu selesai ngeprint itu dia akan nge-cut secara horizontal. Nah, biasanya hasil print out-nya kan jatuh ke lantai atau ada basket buat nampung. Nah, kalau 44 plus itu ada cutter yang bukan horizontal aja tapi vertikal. Ini fungsinya apa? Kalau mau ngeprint foto yang tanpa ada border atau borderless, nah biasanya poster ini pasti biasanya tidak mau ada margin kiri kanan atas bawah. Nah, ini fungsinya si vertical cutter ini akan motong langsung sesuai dengan garis margin yang kita tentukan. Jadi begitu selesai keluar hasil print out tidak perlu ada manual potong-potong lagi, gitu. Kiri kanan atas bawahnya kita sudah langsung tentukan hasil print out langsung sudah bisa dipajang di frame atau di mounting, gitu. Di proses mounting tidak usah ada proses finishing potong-potong pakai manual cutter lagi, ya. Jadi tidak ada human error lah, gitu. Ya udah dari saya 2, mungkin dari Om John. Oke, Ya, Mas Victor. Nanti dipilih langsung sama Om John sebentar. Ya, silakan. Nah, kalau Om John kayaknya pertanyaannya banyak di atas tuh. Iya. Malam ini pertanyaan sangat banyak dan harus kami file dan nanti akan kami sampaikan ke Mas John untuk dijawab satu persatu dan dokumentasinya akan kami kirim ke grup. Ya, udah kami save daftar pertanyaan. akan kami kirimkan yang pertanyaan yang siap RGB. RGB. Aku nggak tahu nih di scroll sebentar, Mas Dodi. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai di foto album itu dicetak pakai CMYK atau RGB? Tadi kemana ya? Dari siapa? Tadi sebentar. Ada beberapa yang nanya soal demo. Itu agak di bawah tadi kayaknya. Ini daun jati fotografi. Dari daun jati. Oh, dari daun jati. Oh, file yang di store formatnya RGB atau CMYK? Itu siapa ya tadi? Oke, langsung jelasin ya. Mengenai RGB dan CMYK, itu memang di zaman dulu ya, ini juga saya mengalami sekitar tahun 95, saya bekerja di sekitar 95 saya bekerja di Galaxy Halo Inspiration, Galaxy Repro. Nah, di mana waktu itu kita mengoutput untuk cetak, kita harus membuat film sparasi. Dan film sparasi itu dibuat dengan image setter yang hanya bisa mengoutput file yang formatnya CMYK. Oke. Nah, terus kemudian di zaman sekarang adanya CTP. Nah, mesin-mesin seperti itu termasuk printer ini dalam printer ada konverter yang jauh lebih bagus daripada konversi di Photoshop. Misalnya dari RGB kita convert di Photoshop, warnanya turun. Nah, sedangkan kalau di mesin kayak printer HP atau mesin CTP, nah di dalam ada konverter yang dia setelah mengkonvert RGB ke warna, dia penurunannya lebih sedikit, sehingga warnanya akan lebih keren daripada kita convert dulu gitu. Jadi idealnya adalah kita kasih file RGB asli dari kamera. Nah, adapun untuk saya melengkapi informasi ini, nah adapun file untuk cetak harus menggunakan Adobe RGB, bukan sRGB. Karena sRGB ada dipakai untuk tampilan di internet. Kenapa harus sRGB? Karena kita di internet ini menggunakan browser, di mana semua browser dia hanya mengenal sRGB. Tidak ada browser yang mengenal Adobe RGB. Sehingga kalau kita menggunakan Adobe RGB,
terus kita share di internet. Maka warna yang ditampilkan itu akan berbeda dengan warna yang kita lihat di komputer kita. Itu yang paling sering terjadi. Jadi kalau kita untuk share di internet, idealnya pakai sRGB, tapi untuk cetak, pakai Adobe RGB. Ya, itu informasinya itu. Saya melengkapi. Oke. Next. Terus yang lainnya? Tadi yang mengenai traveling, tadi ada yang tanya mengenai traveling ya. Sangat tertarik dengan desain Autotem dari Om John Tevon. Apakah ada style khusus untuk album foto traveling, wedding, ataupun fotografi? Misalnya, itu dari Rayani itu tadi pertanyaannya dari Mbak Rayani Muharamah. Ya betul. Sorry nih, udah kebanyakan di video. Ya itu, Om. Oke. Untuk style, saya kira 10.000 itu sudah mencakup semua. 10.000 itu sangat banyak. 10.000 itu kalau kita hitung album, itu hampir 1.000 album itu. Saya membagi mungkin ada sekitar 30 atau 40 style fotografi. Kita ada food fotografi. Ya, food fotografi itu ciri-cirinya adalah gambarnya gede-gede. Nah, itu food fotografi. Terus ada pre-wedding, ada liputan, terus ada tradisional, ada street fotografi, ada traveling. Itu semua sudah kita data. Dan makanya saya bilang kita akan membutuhkan ada 10.000 desain. Ya, sudah mencakup itu. Jadi saya kira nggak perlu khawatir. Apa namanya yang tadi tanya itu, dia minta desain album fotonya atau desain contoh. Desain contohnya seperti wedding, fotografi atau traveling. Minta sampelnya. Iya. Oke, ya. Ya, enggak sekarang kali ya. Enggak. Oke. Nanti dikirimin aja ke Om John gitu. Ya, siap. Oke, siap. Jadi sudah ada 4 pertanyaan yang sudah terpilih ya. Om, sekarang mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang untuk yang ini, Pak John Tevon. Halo, Pak John Tevon. Ya, siap. Sekarang tinggal memilih 3 pertanyaan yang rencananya akan dikasih hadiah dari Pak John Tevon sendiri. Oh, yang dari XP enggak dulu Mas Odi, yang tinggal 2 lagi tanggung. Oh, tinggal 2 lagi. Mangga. Yo, lupa saya. Ya, sekarang dari pihak HP mengajukan pertanyaan biar dijawab. Jadi ada 2 pemenang yang akan sangat spesial kita pilih. Nanti bisa mengirimkan foto yang mau dicetak gratis di atas kertas Ilford. Jadi bisa diketahui bahwa Ilford cukup mahal ya harganya. Jadi ini cukup prestis lah untuk nanti bisa dipilih foto yang paling bagus yang kalian punya untuk dicetak di Ilford. Nah, pertanyaan dari saya yang pertama. Tadi selain bisa dipakai untuk ngeprint foto fine art, bisa dipakai untuk ngeprint apa lagi di printer ini? Cukup jawab minimal 3. Dijawab minimal 3 ya, 3 jenis ya? Ya, 3. 3 jenis. Jadi selain fine art apa saja 3 jenis? Ya itu sudah muncul. Silakan Bu Floren direspon. Alfian dan ini cepet banget rebutan. Mana dia? Silakan pilih yang terbaik saja menurut Bu Floren. Oke, Alfian ya. Alfian sama Alberto. Ya. Jadi saudara Alfian dan saudara Alberto beruntung mendapatkan fasilitas cetak di atas kertas Ilford dari HP. Alberto dan Alfian ya. Oke, ya. Pertanyaan nomor 2 sekarang ya. Udah bisa kasih pertanyaan kedua? Ya, siap, enggak? Oke, pertanyaan kedua. Tadi ada satu software yang saya bilang harus ada di printer untuk mencetak sekelas fine art kualitasnya. Software
yang di bahasa awamnya disebut I1. Apa yang ada di dalam printer HP, software yang sejenis. Nama dan penulisannya harus sama, benar-benar beda, benar-benar akurat ininya. Jadi penulisan, ya spellingnya harus akurat. Silakan Ibu pilih. Oke, lumayan banyak juga nih. Tuh. Ayo kon. Oke. Oh no. Oh no. Bisa di pause gak sih? Enggak bisa. Aduh. Priyanto Puji. Priyantono Puji. Waduh, ini beruntung ini. Kemarin juga menang nih. Oh, oke. Siapa? Nata Siswanto. Priyantono Puji dan Nata Siswanto. Nata Siswanto. Oke, silakan untuk gatekeeper dicatat pemenang malam ini. Jadi 4 yang tadi dan 2. Oh, Bu Floren, saya konfirmasi ulang. Jadi 2 pertanyaan ini, 1 pertanyaan ada 2 pemenang nih ceritanya. Enggak, 1 pertanyaan. Sorry. Bentar. Berarti tadi saya harusnya 1 ya? Ya, 1. Untuk pertanyaan pertama silakan pilih antara Alberto dengan Alfian. Yang pertama yang Alfian. Yang Alfian saja ya, oke. Yang ini yang kedua berarti tadi Priyanto Puji. Oh, Priyantono Puji, oke. Thank you. Jadi saya konfirmasi ulang untuk pemenang kertas, untuk pemenang cetak eksklusif di atas kertas silver dimenangkan oleh saudara Alfian dan Priyantono Puji. Ya. Untuk gatekeeper mohon dicatat. Sudah, Mas Rizal? Halo? Saya catat langsung di chat, nanti langsung di save di chat, bisa rekornya ada. Oke, siap. Jadi untuk pertanyaan berikut silakan dipilih oleh Pak John Tevon untuk 3 hadiah layout. Silakan. Dari apa? Namanya Pak John Tevon jangan lupa. Tadi yang itu Mas Dodi, yang Riani Mas Dodi yang tadi mengenai Foto travel atau food fotografi, desainnya seperti apa? Itu Riani kan masuk di pemenang 4 yang pertama itu. Oh, berarti 3 lagi ya? Oke. Yang RGB channel tadi. Kalau yang RGB juga masuk yang pertama. Udah ya? Sebentar. Sekarang milih 3 pertanyaan yang baru. Oh gini, bisa. Pusing kan? Iya. Kopinya diminum dulu Pak John. Boleh. Ya udah, lu sebutin aja. Halo Om, Mas Dodi. Ya. Pertanyaannya tadi mengenai apa perbedaan antara layout dan Photoshop dibandingkan Illustrator atau aplikasi vektor lainnya. Namanya siapa? Namanya? Namanya Sopo ini, aku bingung dia tadi. Di scroll saja di kolom chat, ada kok. Banyak banget tadi ya. Kita udah minder tuh lihat pertanyaan begitu banyak. Enggak apa-apa. Kan itu di situ siapa? Ayo siapa ngaku aja, ayo. Yang atas yang sebelumnya hilang. Hilang ya, yang jatuh hilang Mas Dodi. Sempat mati. Jadi di chatnya udah nggak ada. Hilang karena ini internetnya sempat terputus. Pertanyaannya apa tadi? Apa perbedaan kelebihan dan kekurangan antara layout dengan Photoshop dibandingkan Illustrator atau aplikasi vektor lainnya? Nah, silakan dibantu Mas Joni. Oh, itu dari Budi Permana. Budi Permana. Oke, ini untuk dapat hadiah di layout oleh Pak John ya. Ya, siap.
Nggak usah dijelasin. Budi Permana apa dari Pak Julius Widi? Pertanyaannya? Sebentar, ini saya cari scroll ke atas ini. Pak Putus internetnya. Oh iya, riset berarti jumlahnya. Pak Joni Teguh tolong. Mungkin yang merasa nanya aja kali, coba diketik ulang Yang, lagi. ya, yang merasa nanya. Jadi ini saya Oh iya, sudah dikonfirmasi Pak Julius Widi. Widi. Pak Julius Widi itu sebagai penanya tadi perkara apa? Tadi Mas Victor? Tadi bertanya mengenai apakah Perbedaan kalibrasi ya? iya, bukan, apakah perbedaan kelebihan dan kekurangan antara Oh, Photoshop. Oke. Ya, Pak Julius Widi. Silakan dijawab. Boleh. Nanti Om John yang jelasin. Oke, silakan dijawab Om John. Itu tergantung kita mencetaknya. Jadi kalau kita sistem cetak itu kan sekarang untuk fotografi ada dua macam. Yang satu chemical, yang satu inkjet printing. Nah, yang HP ini ada termasuk inkjet printing. Nah, di mana inkjet printing ini punya kemampuan lebih daripada yang chemical. Kenapa? Inkjet printing memungkinkan mencetak dari file PDF. Di mana file PDF ini kelebihannya adalah bisa menghasilkan teks yang tetap tajam, sekecil apapun dia tetap tajam, dan gambar yang tetap sesuai, artinya gambar itu tidak drop. Jadi dibanding dengan yang chemical, kalau chemical itu harus menggunakan file yang berbasis pixel. Jadi untuk layout di Photoshop dan ya sejenisnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaannya? Ya perbedaannya adalah kalau kita melayout dengan Illustrator itu bisa cetak di printer yang berbasis inkjet untuk menghasilkan gambar yang bagus dan teks yang tajam. Tetapi kerja dengan Illustrator itu ada cara kerja yang jauh lebih rumit daripada Photoshop. Bukan rumit gimana, karena kita lebih familiar dengan Photoshop. Saya kira nggak banyak fotografer yang mengerti tentang Illustrator. Tapi hampir semua fotografer mengerti tentang Photoshop. Oke, untuk pertanyaan kedua Mas Victor, silakan. Sebentar Mas Dodi, sebentar kasih waktu. Oke, sini. Tadi ini udah dijawab ya. Apakah yang membedakan kelebihan action on dengan tempat-tempat yang sudah ada tersedia di pasaran? Halo, Mas Dodi. Ya. Pertanyaannya seperti ini tadi. Aku juga lupa lagi nih orang siapa. Apakah yang membedakan kelebihan action Om John Tefon dengan template-template yang sudah ada tersedia di pasaran? Oke. Kalau itu siapa ya? Lupa. Wah, ini harus scroll lagi ke atas ini saya. Bentar. Oke, saya jelasin apa beda dan kelebihan action dibanding dengan template yang ada di pasarannya. Kalau template yang ada di pasaran itu sudah pasti Anda punya, orang lain juga punya. Itu satu. Terus kedua, template itu ada file berupa file JPEG atau PSD, umumnya PSD ya. Itu ukuran filenya besar-besar sekali. Katakan sebuah template yang untuk layout album 20x30 itu bisa mencapai 70 MB. Nah, sedangkan Action itu hanya hitungannya kilobyte. Jadi Action itu sangat efisien. Dia sangat kecil dan kerjanya otomatis banget. Kita tidak perlu drag satu persatu masuk ke dalam layout itu. Kita hanya tinggal pilih gambar ini kita mau masukkan ke mana, kita klik, maka dia akan masuk secara otomatis. Jadi itu memang sangat berbeda. Action jauh lebih unggul daripada template. Oke. Pertanyaan dari Hayadi. Stella Octavianus. Siapa? Stella Octavianus itu yang membagikan, tapi yang bertanya adalah Pak Ruby Cahyadi. Oh, Pak Ruby Cahyadi, oke. Ini ada pertanyaan terakhir. Tadi ada yang bertanya mengenai untuk layout, tadi saya lihat geser masih manual.
dan desain layout masih terlihat standar. Apakah fotografer bisa melakukan revisi jika layout yang sudah dikerjakan Bapak John Tefon kurang cocok kemauan layout fotografer? Oh ya, pasti ada revisi. Nggak mungkin kita bikin langsung semuanya langsung oke, nggak. Kita memberikan revisi juga. Kalau soal standar itu baru yang tadi yang saya tunjukkan itu ada layout untuk liputan. Jadi untuk acara formal. Acara formal memang desainnya ya kaku-kaku seperti itu. Nanti kan kita ada desain yang untuk pre-wedding, terus ada lagi desain yang namanya desain modern dan lain-lain. Yang tadi itu baru sebagian yang telah kita buat. Yang telah saya buat itu baru 1.600 dari total 10.000 yang akan saya buat. Jadi pasti mencakup itu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. Pertanyaan Mas Dodi. Sudah 3, Mas Victor. Untuk yang pertanyaan terakhir tadi bisa di tracing untuk gatekeeper? Apri Aji. Apri Aji juga. Apri Iya, Aji ini Apri Aji menang di 2 kategori berarti ini. Tadi yang nemukan Mas Florence ini tadi. Oke, Iya. siap. Oke, berarti gini, Saya scroll lagi ke atas. Pak Victor, Ya. bisa tulis nomor WA-nya Pak Victor di kolom chat. Boleh, tadi udah saya cantumin nomor saya sih. Ada yang tanya mengenai apa tadi, saya lupa. Terus untuk nomor WA-nya Bu Floren bisa disosialisasikan mungkin? Boleh mungkin. Boleh. Langsung ketik aja di chat, nanti langsung save. Jadi teman-teman silakan mencatat nomor Bu Floren yang sudah ada di kolom chat, silakan dicatat itu 0811 888 993 itu nomor Bu Floren. Jadi seandainya kalau memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan teknis Z9 silakan langsung ke beliau. Untuk pemenang 3 pertanyaan terakhir yang mendapatkan fasilitas layout dari Pak John, silahkan untuk mencatat nomor Pak John Tefon yang ada di chat. Pak Victor silahkan dicatat nomornya Pak John. Oh, nomornya Om John. Nomor HP, nomor WA. Nomor WA. Oke. 0813. Sebentar. 0813 Ditulis 93. Mas Dodi, ditulis di chat aja Mas Dodi. Ya sudah ini. 0813, aku aja yang cap. 0813 993 22889. 22889. Yes. Oke. Ada yang usul Ibu Flo rambutnya kalau diikat kelihatan cakep. Opposite modus nih. Jadi gini, Tanda mau minta diskon gitu. Kalau beli printer mau minta diskon, cara mujinya begitu. iya. Pinteran banget ini, sales pasti yang nanya. Jadi saya ulang untuk pemenang layout dari Pak John Tefon, saya bacakan lagi dari Pak Julius Widi, kemudian Pak Ruby dan Apri Aji. Silahkan mencatat nomor Pak John Tefon yang ada di kolom chat, silahkan dihubungi sendiri. Terus untuk pemenang 2 cetak eksklusif yaitu Mas Alfian dan Mas Pierantono Puji, silahkan mengirim karyanya di email kami LFH-Viclass. Sebentar, saya tuliskan di chat. Mohon perhatikan. Tulis Mas. LFH apa? LFH Viclass@gmail.com. LFH-Viclass@gmail. Ya itu. Jadi silakan kirim email di lfhviclass@gmail.com karya sampean. Terus yang pemenang 4 cetak di satin yaitu Mas Apri Aji lagi, kemudian Mas Heri Sucahyo, Mbak Riani, dan satunya terakhir tidak ke tracing saya ini tadi untuk masalah RGB. Mungkin Mas Rizal ada dokumentasinya atau Mas Joni Teguh. Mas Dodi, rule-nya semua ada di atas ya yang saya chat pertama kali. Siap. Jadi untuk size 3040 untuk pemenang yang dari HP. Untuk yang layout nanti terserah
Mas John Tevon akan merencanakan seperti apa? Berapa foto Pak John Tevon yang akan dikirimkan? Ya maksimal 10 ya untuk satu layoutnya. Oke, siap. Ya boleh Oh ya, berapa, tapi tidak lebih dari 10. siap. Tanya RGB dari Pak Gitonov. Oke, RGB Pak Gito Gitonov ya. Pak Gito Gitonov silahkan kirim karya sampean di email yang sudah saya taruh di chat. Jadi lfh@gmail.com. Oke, ini waktu sudah jam 10:04. Waktu saya kembalikan kepada Mas Rizal Imanullah. Sebelum kita akhiri, saya akan share satu informasi dari HP. Sebentar. Ya. Selesai ya Oke. acaranya. Terima kasih. Silakan Mas Rizal untuk dihandle. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih kepada tim dari HP. Saat ini menunjukkan pukul 22.15, sudah lebih dari 15 menit. Ini masih ada yang di waiting. Nggak apa-apa, saya persilahkan, tapi langsung pulang kan di sini. Jadi sebentar. Oke. Silakan Mas. Untuk teman-teman yang sampai 22.15 saat ini masih bertahan di program LFH, khusus untuk acaranya HP, kami dari tim LFH mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi tersampaikan dan disampaikan baik dari tim LHP, apalagi dari Pak John Tevon, memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya pada saat kita sendiri dalam kondisi menikmati pandemi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, mudah-mudahan acara program LFH ini kami mohon doa untuk tetap bisa berlangsung, tetap bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, baik pelaku bidang fotografi maupun pelaku industri kreatif lainnya. Tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf bila mana ada beberapa hal-hal teknis yang mungkin di luar kendali kami, seperti misalkan nge-save chat dan lain sebagainya, atau membacakan ini, kami mohon maaf karena ya kami manusia biasa yang sama-sama meskipun sudah beberapa episode handle Zoom, tapi tetap aja juga mungkin karena masuk kategori di usia di atas 50 itu, jadi mungkin agak lambat dalam menjalankan pengoperasian. Tapi ya begitulah, kami mohon maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal atau kata-kata yang tidak berkenan, kemudian proses yang kurang mulus. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menyajikan acara ini dengan lebih sempurna. Sekian. Sebelum diakhiri, Mas Rizal, mohon teman-teman untuk mendekatkan wajahnya di kamera, akan saya foto keluarga. Bu Flo, untuk deketin wajahnya di kamera, akan saya foto keluarga, saya screen capture. Ini yang beruntung kebetulan di layout pertama. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke. Mangga Mas Rizal. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita cepat sehat, COVID segera berlalu. Terima kasih. Salam, ciao.